Ibu-ibu, sebelum kita membaca serta merenungkan akan firman Tuhan kita pada sore hari ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih dan rahmat-Mu Engkau telah menuntun kami hingga saat ini. Dan sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Berkati kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan boleh kami mengerti dan memahami, serta kami boleh melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Hosea 5, Hosea 14 pasalnya yang ke-5 hingga ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyalahgunaan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjalur akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merebak, semerbaknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Lebanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasur seperti anggur Lebanon. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini firman Tuhan yang terambil dalam Hosea 5 hingga 8 yang memberi perikop pemulihan setelah bertobat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini Hosea hendak menceritakan kasih sayang Tuhan kepada kita, kasih sayang yang mendatangkan pemulihan yang begitu besar dan luar biasa. Tapi sebelum semua itu terjadi, Hosea menyampaikan kepada setiap pembaca termasuk bangsa Israel untuk melepaskan segala sikap atau budaya yang memuja-muja berhala atau memuja manusia yang memiliki kuasa atau kekuatan yang begitu hebat di masa itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Hosea pun saat ini sedang menggambarkan kepada kita betapa besar kuasa Allah yang memuliakan bangsa Israel. Yang kita kutip pertama adalah embun, akar, embun, bunga, dan akar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa embun itu munculnya pada pagi hari, bukan pada siang hari atau sore hari. Tujuannya apa? Embun ini untuk menyegarkan segala sesuatu yang di muka bumi. Menyegarkan. Yang kedua adalah bunga. Hosea mengembarkan kepada kita bunga. Kenapa bunga? Karena bunga itu akan memberi kita dampak, mewangi, sehingga suasana yang kita alami dipandang indah. Yang ketiga adalah akar. Kenapa Hosea menyampaikan akar? Seperti yang kita kutip di pasalnya yang ke-6, bahwa akar itu adalah merambat. Biarlah akar-akar itu merambat, menyelingi pohon hawar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kembali ke kehidupan kita, kenapa Tuhan tidak memberikan kita atau menggambarkan bahwa harusnya akar dulu?
atau bunga. Tetapi akar yang terakhir, atau yang kita akan membaca selanjutnya di pasalnya yang ke-8, mereka akan kembali dan mendiam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasur seperti anggur Lebanon. Kenapa buah anggur terakhir? Kita tahu bahwa Tuhan mau memulihkan bangsa Israel, sehingga Tuhan mengambil akar sebagai iman. Digambarkan kepada kita bahwa iman itu adalah akar. Apabila akar kita kuat, iman kita kuat, maka dengan sendirinya kita bisa lihat di pasal 7, ranting-rantingnya juga akan kuat. Ibu-ibu yang sangat dikasihi Tuhan, pada sore hari ini, pemilihan yang Allah berikan membawa kesegaran serta keindahan dalam perubahan sikap serta pola pikir. Dengan demikian, pemulihan yang diterima dapat membawa iman. Iman itu akar tadi, bertumbuh semakin kuat, tak dapat digoyahkan oleh apapun. Dari pemulihan ini akan membawa dampak bagi orang-orang sekitar. Itulah yang ingin disampaikan oleh Hosea pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kembali ke zaman sekarang. Zaman sekarang bagaimana dampak di zaman sekarang? Di zaman sekarang ini yang maju ini, banyak orang yang mulai dipusingkan dengan perkembangan digital, khususnya seperti HP. FB mungkin masih banyak lagi, atau FB atau masih banyak lagi. Untuk memiliki itu, semua kita memerlukan uang untuk membeli HP, dan hal-hal tersebut banyak cara untuk dapat mendapatkan uang atau kekuasaan dengan teknologi sekarang. Siapa memiliki uang, dia dapat dipercaya. Siapa mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi, maka dia yang akan dijunjung. Maka itu sekarang banyak orang yang sekarang mencari kekuasaan lewat media-media sosial yang ada. Sehingga saat ini tidak ada patung-patung atau berhala, tetapi berhala-berhala ini mulai muncul dalam kecanggihan zaman sekarang. Kalau kita dapat mengontrol, kalau kita tidak dapat mengontrol diri, maka kita bisa menjadi hamba dari teknologi tersebut, atau hamba uang. Waktu kita pun tergadaikan dengan hal-hal duniawi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah jatuh dalam hal demikian. Tetapi jangan putus asa, tetaplah berharap kepada Allah. Jika kita bertobat, maka Tuhan akan mengabulkan hal-hal kebaikan untuk kita. Demikian firman Tuhan kita pada sore ini. Amin.